Ya, selamat berjumpa kembali di part yang ke-9 serial pemrograman PHP. Yang bab ini, pertemuan kali ini membahas tentang Object Oriented Programming atau OP, atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Oke, saya jelaskan dulu apa itu OP ya. Dalam pemrograman, objek merupakan kumpulan data dan perilaku dari objek itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang nyata dan dapat diwujudkan menjadi satu kesatuan atau paket, ya. Sedangkan data di dalam objek dapat direpresentasikan dengan variabel. Adapun perilaku atau fasilitas dapat direpresentasikan dengan prosedur atau fungsi yang terdapat di dalam OOP yang disebut dengan metode, ya. Objek dari pemrograman menunjukkan sebuah objek yang digunakan untuk menyederhanakan permasalahan dan memodelkan masalah tersebut menjadi sebuah kelas yang akan diinstansiasi atau instan menjadi sebuah objek. Misalnya, sebuah motor, ya. Jika terdapat objek motor, maka Honda, Yamaha, dan Suzuki merupakan sebuah instan atau instansiasi dari objek motor tersebut. Oke ya. Sekarang komponen pada OOP itu apa aja? Terdiri di atas 4 kelas. Komponen utama, yaitu komponen kelas, properti, metode, dan objek. Oke, saya lanjutkan tentang kelas OOP ya. Kelas OOP merupakan template yang mewakili entitas dunia nyata dan mendefinisikan properti metode dari entitas metode ya. Format tulisannya adalah sebagai berikut kelas, lalu diikuti nama kelas, lalu boxload kelas. Maksudnya boxload kelas itu adalah codingannya ya, atau scriptnya. Oke, lanjutnya. Aturan penulisan nama kelas adalah diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama. Ya, nggak boleh angka. Lalu kemudian boleh diikuti dengan huruf, underscore, atau angka untuk karakter kedua dan selanjutnya. Berarti yang pertama tetap nggak boleh dengan huruf. Lalu blok kode kelas berada di antara tanda kurung kurawal terbuka dan tanda kurung kurawal tertutup. Oke, contohnya kalian lihat di screenshot yang sebelah kanan ya. Itu adalah contoh dari kelas OOP. Oke, lanjut ya. Ya, komponen yang kedua adalah properti dari OOP, yaitu properti adalah sebuah variabel yang terletak dalam sebuah kelas ya. Saya bacakan ini ya. Tata cara penulisan properti adalah sebagai berikut. Dimulai dengan keyword var ya, atau visibility keyword, yaitu public, protected, atau private ya. Lalu kemudian diikuti dengan nama variabel. Oke. Ya, berikut ini adalah contoh dari yang menggunakan keyword var ya, di screenshotnya yang saya ketik di editor Notepad++. Kalian lihat di situ ya, di situ di baris kedua ada suatu kelas yang namanya motor, lalu baris keempat dan baris ke-9 itu adalah variabel-variabelnya, var-nya ya, yaitu jenis, merek, dan sampai dengan besar cc ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Untuk contoh yang keywordnya adalah keyword public ya, facility, maaf, yang kedua adalah facility. Oke, lanjut. Ya, di slide yang berikutnya ini adalah contoh dari contoh yang properti yang menggunakan visibility dengan keyword public. Kalian lihat codingnya ya. Di situ ada suatu kelas namanya rumah di baris ke-6. Lalu ada public mulai dari baris ke-9 sampai dengan ke-13 ya. Public jenis, public tipe, sampai dengan public cicilan. Oke, lalu ada variabel kompleks di halaman 17 adalah new rumah. Berarti kompleks ini adalah rumah tipe yang ini untuk tipe rumah, untuk kelas rumah yang baru. Oke, lalu baris 19 sampai 21 adalah output yang akan ditampilkan pada browser ya kalimatnya. Berikut data-data yang ada terdapat pada kelas yang pada public itu. Oke, gitu ya.
Kalian lihat di situ di screenshot sebelah kirinya itu adalah bentuk outputnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, ya, yang pada slide berikutnya nih adalah komponen dari OP, yaitu adalah metode yang disebut dengan metode. Oke, saya bacakan ya. Metode adalah salah satu atau sekumpulan fungsi yang terdapat dalam kelas. Jadi bisa satu, bisa lebih dari satu ya. Metode akan dapat diproses atau dijalankan jika terjadi pemanggilan terhadap metode tersebut. Jadi metode itu harus dipanggil. Pembuatan metode mirip dengan konsep pembuatan fungsi, yaitu dengan menggunakan keyword function yang diikuti dengan nama fungsi tersebut. Ya, jadi kalian lihat tadi tentang fungsi ya di apa di video yang sebelumnya. Oke, ini contohnya kalian lihat di sini. Di baris ke-6 ada suatu kelas namanya rumah. Lalu di baris ke-9 itu ada suatu public function namanya halaman. Ya, dengan 3 public function di kelas rumah itu dia memiliki 3 public function, yaitu halaman, garasi, dan buang. Lalu ada variabel kompleks di baris ke-21 adalah di rumah, berarti datanya adalah nanti tampilannya adalah baru ya. Oke, lalu pada 23 dan 24 akan ditampilkan hasilnya seperti yang kalian lihat pada gambar slide yang sebelah kanan. Oke ya, gampang ya, kalian coba. Oke, kalau masih bingung silahkan komen ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali untuk yang mode komponen yang keempat, yaitu tentang objek ya. Ini komponen object oriented programming. Ya, berarti harus ada objeknya ya. Oke, saya bacakan dulu apa itu objek pada OOP. Baiklah, objek OOP merupakan suatu konsep OOP yang dapat memberikan nilai ke dalam objek yang telah dibuat. Disebut dengan instansiasi. Jadi kalau objek itu disebut dengan instansiasi ya. Pada proses ini, skrip pada tubuh program menggunakan keyword new. Kalian lihat ya di codingan situ ya. Banyak ya keyword-keyword new-nya di situ ya. Contohnya di baris ke 35, MHS underscore 1 sama dengan new MHS. Di mana MHS itu adalah kalian lihat sendiri di atas ya, bahwa MHS merupakan suatu fungsi ya. Oke, dan seterusnya di mana dimasukkan MHS1 adalah apa datanya, dan MHS2 apa, dan seterusnya. Oke, kalian tinggal kopas saja. Kalau mau coba dengan data yang lain silahkan. Ini codingannya adalah di bagian kiri dan tengah ya, di gambar ini. Dengan sementara screenshot bagian kanan adalah hasil outputnya yang saya copy dari Google Chrome. Oke ya, lanjut ke video yang berikutnya. Ya, pembahasan yang selanjutnya yang ada di video depan kalian ini adalah tentang enkapsulasi. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya, saya bacakan dulu. Enkapsulasi atau encapsulation merupakan suatu proses pembungkusan atau pemberian hak akses terhadap sebuah properti atau metode yang ada pada sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan informasi pada metode dan properti dan menghindari kesalahan ketika ada yang mencoba untuk mengubahnya. Berarti untuk menghindari menyembunyikan informasi ya, data hiding. Oke, terdapat 3 jenis enkapsulasi yang dikenal, yaitu public, private, dan protected. Oke, sekarang yang tentang enkapsulasi public. Enkapsulasi publik merupakan jenis enkapsulasi yang digunakan untuk mengatur properti dan metode untuk dapat diakses dari luar kelas termasuk kelas turunan. Oke ya, sekarang kalian lihat codingannya yang ada pada gambar tengah ya. Kalian lihat di situ dari mulai baris keempat ya, kelas KTP. Maaf, itu di baris keberapa? Baris keempat kalau di inan saya. Lalu ada suatu public function ya, yang namanya set KTP. Yang kedua, public function tampil nick di baris ke-19. Oke.
Nah nah lalu pada baris ke-24 KTP sama dengan new KTP. Lalu yang berikutnya mengisi properti. SKTP adalah set KTP yang diisi dengan data dari mulai nama, dari mulai nick, nama, jenis kelamin, dan status. Oke, gampang ya. Kalian coba dulu di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah jenis enkapsulasi private. Oke, saya bacakan dulu ya. Enkapsulasi private adalah suatu enkapsulasi yang digunakan untuk mengatur properti atau metode agar hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri dan tidak akan diturunkan pada kelas turunan. Oke, contohnya kalian lihat di codingan ya, yang ada pada gambar sebelah kiri, screenshot sebelah kiri. Di, Kalian lihat di situ ada suatu nama kelas, namanya kelas lampu di baris ke-6. Lalu pada baris ke-7 ada private, jenisnya adalah bohlam. Ya. Lalu ada private lagi, function adalah hidup. Lalu ada private lagi, function matikan. Lalu yang terakhir adalah rincian kegiatan. Lalu ada suatu mengisi data yang baru, ada suatu enkapsulasi di sini adalah lampu sama dengan new lampu ya, lalu tampilkan lampu, lalu rincian kegiatannya itu apa, seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan adalah lampu bohlam terakhir mati tadi pagi ya, sesuai dengan yang terdapat di tampilan di public function rincian kegiatan. Kenapa? Karena di sini adalah yang ditampilkan adalah lampu yang berupa rincian publik untuk rincian kegiatan. Oke ya, jelas ya. Di public function rincian kegiatan itu dimasukkan semua jenis-jenis private-nya ya. Jenis private jenis, lalu private function hidup, dan matikan. Oke, mudah ya kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, yang jenis enkapsulasi ketiga yang ada di hadapan kalian ini adalah enkapsulasi protected. Oke, saya bacakan dulu ya. Enkapsulasi protected merupakan suatu hak akses di mana properti dan metode hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri dan juga kelas turunan. Berarti bisa dipakai juga ya dari pada kelas turunan. Oke, kalian lihat contohnya sini ya. Pada baris ke-6 ada suatu kelas namanya laptop. Ya, lalu pada baris ke-8 dan ke-11 ada suatu publik namanya itu adalah prosi, ya prosesor sebenarnya itu ya. Lalu yang ketiga adalah fungsinya gaming. Lalu pada baris ke-16 ada suatu kelas ROG yang extensionnya dia pakai extension berarti maksudnya dia mengacu ke kelas laptop yang ada di baris ke-6. Nah, itu maksudnya kelas ROG adalah kelas turunan. Nah, dia mengacunya ke kelas laptop. Berarti kelas laptop itu ada dua fungsi ya. Ada dua public, yaitu public ya, price dan juga public function yang ada di baris ke-8 dan ke-11. Ya, dia mengacu ke sana. Otomatis nanti semua yang ada di kelas laptop itu akan diakses oleh kelas RG. Itu maksudnya ya, ada kelas dipakai di kelas utama dan juga kelas turunan. Itu maksud dari protected tersebut. Dan kalian lihat di sebelah kanannya adalah hasil outputnya itu ya, prosesor Core i9 yang terdapat pada itu baris ke-17 dan seterusnya. Oke, kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Pembahasan yang selanjutnya adalah cara menggunakan keyword this ya. Keyword variable this. Oke, saya bacakan dulu ya. Keyword this, string this pada dasarnya merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk mengakses properti atau metode yang terdapat pada kelas itu sendiri. Oke, kita lihat di sini ada suatu kelas namanya burung ya di baris ke-6. Lalu penggunaan keyword this-nya kita lihat pada baris ke-13. Nah, pada baris ke-19. Pada baris ke-18 ada suatu function atau public function namanya ketahuan. Lalu
pada baris ke-19 curi adalah dis mencuri, lari adalah dis lari, ya. Kalian lihat sendiri. Mencuri itu adalah suatu public function di baris ke-10, sedangkan lari adalah public function juga, suatu fungsi yang ada di baris ke-14. Jadi pada saat waktu dicetak, ininya adalah Eko elang mencuri adalah hasil apa, ya. Mencuri berarti burung elang memakan eh, makanan yaitu mangsa dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gampang ya. Kalian tinggal coba aja. Baik, pembahasan yang selanjutnya di video dan slide di hadapan kalian ini adalah tentang konstruktor dan destruktor. Ya, kalian bacanya mulai dari kiri ya, yang D itu. Oke, konstruktor dan destruktor merupakan dua buah fitur yang sering digunakan pada skrip PHP. Ya, berarti fitur ya yang dapat dijalankan secara otomatis. Oke, kita bahas dulu tentang konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah metode atau function yang diproses secara otomatis pada saat menginstansiasi sebuah kelas, ya. Ingat instansiasi ya, berarti ada turunan. Fungsi constructor adalah dengan memberikan nilai awal pada pemanggilan metode pada sebuah kelas yang diinstansiasi, berarti memberikan nilai awal ya. Kemudian nilai pada properti akan ditimpa di dalam pengisian nilai di dalam konstruktor. Format penulisan konstruktor adalah kalian lihat di situ function lalu diikuti dengan construct lalu yang itu adalah blok isinya. Isinya maksudnya adalah script atau codingan ya. Oke, sekarang kalian lihat contoh codingannya. Ada suatu kelas motor di baris ke-6, lalu ada apa? Suatu public juga, nah, itu adalah kategori. Lalu dia akan ini kan adalah di public function. Maaf, ya di public function di mana konstruknya bernama jenis ya. Jenis itu adalah nama dari konstruk. Berarti menggunakan kata keyword, kategorinya adalah jenis. Oke, gitu ya. Dan di run pada baris ke-20 merek motor adalah motor 1. Ya, motor 1 itu adalah kalian lihat sendiri ya. New motor, lalu jenis motor. Berarti jenis motornya adalah kalian lihat sendiri apa di situ ya. Jenis motor. Maksudnya jenis motor kalian lihat di baris ke-14. Ke jenis motor, return adalah dis kategori. Kategori adalah jenis. Sementara di baris ke-18 new motor adalah Honda Vario 150. Jadi jenis motor itu masuk ke dalam di baris keempat, mengacu ke baris ke-14 dan seterusnya. Oke, kalian coba ya di editor dan browser masing-masing. Ya, jenis fitur yang kedua yang ada di hadapan kalian ini adalah disebut dengan destruktor. Oke, saya bacakan dulu ya. Destruktor merupakan kebalikan dari konstruktor atau constructor bahasa Inggrisnya, yaitu sebuah metode atau function yang dipanggil setelah kondisi terpenuhi atau true. Destruktor digunakan untuk menghilangkan nilai variabel maupun properti. Kalian lihat format penulisannya dia. Kelas nama, kelas lalu diikuti nama kelas ya, nama underscore kelas, lalu berikutnya adalah function destruct, lalu isi dari method destruct, maksudnya isi script atau codingan dari destructor itu. Oke, kita lihat di codingan atau script ya. Kalian lihat di baris ke-6 ada kelas mamalia, di mana di situ ada suatu variabel namanya nama dan warna. Oke, function construct-nya adalah text method construct ya, sedangkan function destruct text method destructor. Oke. Lalu di baris ke-20 ada suatu function yang disebut dengan tampilkan nama, yaitu adalah lumba-lumba. Lalu di baris ke-25 mamalia yang tertulis di ini adalah new mamalia, berarti dia adalah suatu apa instansiasi ya. Lalu tampilkan di baris ke-27 jenis mamalia, di mana mamalia adalah tampilkan nama. Berarti namanya di situ adalah lumba-lumba ya. Karena di sini menggunakan itu apa suatu panggilan fungsi ya, tampilkan nama di baris ke-27 itu yang mengacu ke fungsi atau function di baris ke-20, tampilkan nama.
di mana function 20 itu berisi suatu kalimat yang berisinya adalah kalimat lumba-lumba. Oke, kalian lihat aja ya di sebelah kanan itu. Jadi sesuai ya, tes method constructor, jenis mamalia adalah lumba-lumba, lalu tes detektor dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut.